kita akan mengetahui dahulu definisi dari motivasi. Apa sih motivasi itu? Jadi motivasi itu adalah sebuah proses di mana kita mendapatkan dorongan, semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Yang selanjutnya kita akan mengetahui definisi dari belajar. Ada yang tahu? Jadi, belajar adalah sebuah proses di mana suatu organisme atau kalian mengubah perilakunya karena hasil dari suatu pengalaman. Jadi, intinya belajar itu adalah adanya perubahan perilaku. Sekarang kita akan mengetahui apa arti motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar, di mana menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek atau kalian dapat tercapai. Jadi pada intinya motivasi belajar merupakan dorongan dari dalam diri untuk memperoleh sesuatu di mana kita mengalami perubahan baik dalam perilaku, sikap, dan juga perbuatan. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis motivasi belajar. Ini ada dua ya, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang terjadi atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu atau kalian sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah ketika kalian ingin mendapatkan peringkat 1, kalian sudah memiliki motivasi bahwa saya ingin belajar lebih baik. Itu timbul dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Apa sih maksudnya? Jadi motif-motif yang aktif dan berfungsi ini bersumber dari rangsangan dari luar. Contohnya adalah ketika kamu ingin mendapatkan peringkat 1, termotivasi karena orang tuamu menjanjikan jika kamu mendapatkan peringkat pertama, orang tuamu akan membelikan smartphone atau notebook atau yang lain yang kalian inginkan, seperti itu. Anak-anak, sekarang kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar. Mau tahu? Jadi yang pertama adalah siswa itu tekun. Yang kedua ulet. Yang ketiga minat yang tinggi. Yang keempat mandiri. Yang kelima bertanggung jawab. Dan yang keenam adalah senang memecahkan soal-soal latihan. Nah, kira-kira kalian ada nggak nih di dalamnya? Kalian punya nggak nih motivasi belajar? Sekarang kita akan mengetahui tips-tips atau cara atau strategi apa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Kenapa demikian kira-kira? Karena dengan kalian bergaul dengan teman-teman yang belajar, yang memiliki belajar yang tinggi, maka kalian akan semakin termotivasi, akan semakin semangat, akan semakin merasa aku harus bisa, aku harus mampu seperti teman-temanku yang selalu belajar. Yang selanjutnya adalah bergaullah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Kenapa demikian?
Karena kalau kalian itu bergaul atau berteman dengan orang-orang yang optimis, maka kalian akan selalu termotivasi, akan selalu optimis, tidak menjadi pesimis. Jadi kalian terus berpikir positif bahwa kalian bisa belajar dengan baik, bisa meraih sesuatu yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah belajar apapun. Nah, ini apa maksudnya? Jadi, kalian itu tidak hanya berfokus atau memperdalam satu hal. Misalnya kalian senang matematika, jadi kalian jangan hanya melulu belajar matematika. Kalian bisa memperdalam yang lain, misalnya pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran yang lain yang bisa menunjang kalian dalam belajar. Tips yang selanjutnya adalah belajar dari berbagai sumber. Jadi kalian tidak hanya melulu belajar di sekolah dari guru-guru kalian, tapi kalian bisa belajar dari yang lain. Misalnya dari internet, dari majalah, dari koran yang memberikan banyak pengetahuan. Nah, sekarang mungkin kalian lebih canggih ya dalam menggunakan smartphone. Jadi, kalian bisa gunakan itu, jaringan internet bisa kalian gunakan untuk mencari hal-hal yang mungkin ingin kalian ketahui. Tips yang terakhir adalah cari motivator. Apa sih maksudnya? Jadi, kalian bisa mencari sosok yang menjadi panutan, yang bisa menjadikan kalian untuk terus semangat dalam meraih sesuatu. Contohnya adalah mungkin kalian bisa mengidolakan seorang anak muda atau seseorang yang kalian kenal. Contohnya ada Mas Belva. Tahu tidak kalian itu? Nah, anak muda ini, ada Mas Belva, adalah pendiri dari Ruang Guru dan sekarang menjadi CEO-nya, pemimpinnya. Terus ada juga Bapak atau Menteri kita, Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Dia adalah pendiri dari Gojek. Mungkin kalian punya tokoh-tokoh inspirasi yang lain yang bisa kalian jadikan motivator untuk menggapai cita-cita.